Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, selamat datang di channel Matematika Asik, Matematika Kita Asik. Untuk video kali ini kita akan membahas logika matematika. Nah, apa itu logika matematika? Saya berikan pengertian singkat terkait logika matematika. Jadi logika adalah ilmu untuk berpikir dan menalar dengan benar. Secara bahasa, logika berasal dari kata logos, yang artinya kata atau ucapan dan pikiran secara utuh atau ilmu pengetahuan. Secara istilah, logika adalah cabang ilmu yang mempelajari penurunan kesimpulan yang sahih, valid atau benar, dan tidak sahih atau salah. Nah, logika dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam bidang kehidupan, seperti merencanakan tata kota, rangkaian listrik, pemrograman komputer, dan sebagainya. Jadi logika ini cukup penting karena semua pengetahuan yang kita punya nanti tidak boleh bertentangan dengan logika matematika. Nah, untuk tingkat SMK biasanya yang jurusan RPL ini akan sangat-sangat bermanfaat untuk mempelajari logika ini, karena nanti dalam mata pelajarannya ada pemrograman, itu dia harus tahu terkait logika matematika terlebih dahulu. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut terkait logika matematika, ada beberapa hal yang harus diketahui sejak awal. Yang pertama, nanti dalam logika kita mengenal yang namanya pernyataan. Jadi pernyataan itu suatu kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Jadi nanti bisa ditentukan nilai kebenarannya, dia bernilai benar atau salah pernyataan tersebut, tapi tidak boleh keduanya. Dia tidak bisa benar dan salah secara bersamaan. Jadi hanya bernilai benar atau salah. Berikutnya ada kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu adalah suatu kalimat yang belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Nah, jadi kita tidak bisa menentukan pernyataan tersebut salah atau benar. Kemudian ingkaran atau negasi ini operasi membalikkan nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Jadi dari suatu pernyataan itu bisa kita tentukan kebalikannya atau ingkarannya atau negasinya. Nah, untuk menentukan ingkaran atau negasi, biasanya kalau dalam kalimat nanti bisa ditambahkan dengan kata tidak atau bukan. Nah, suatu pernyataan kalau diingkarkan nanti dia nilai kebenarannya berbalik. Kalau awalnya pernyataannya itu bernilai benar, nanti ketika diingkarkan nanti dia berubah menjadi bernilai salah. Begitupun sebaliknya, kalau dia pernyataannya salah, maka nanti dia ketika diingkarkan atau dinegasikan dia bernilai benar. Nah, kita bisa masuk ke contoh agar lebih jelas untuk pernyataan. Sebentar. Nah, ini ada beberapa contoh kalimat. Nah, kita coba tentukan apakah dia sebuah pernyataan atau bukan pernyataan, atau bisa juga disebut kalimat terbuka. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang nomor 1 ada Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, kalimat ini bisa kita tentukan nilai kebenarannya, maka dia bisa kita sebut sebagai pernyataan. Tulisannya jelek. Dan ini kita bisa tentukan nilai kebenarannya. Kebenaran dari kalimat ini adalah dia bernilai benar. Nah, berikutnya ada kalimat yang kedua, bilangan prima terkecil adalah 2. Nah, ini juga suatu pernyataan, dan ini juga bernilai benar karena memang faktanya bilangan 2 adalah bilangan prima yang terkecil, jadi ini bernilai benar.
Nah, berikutnya kalimat yang ketiga ada kalimat 2 kali 3 sama dengan 6. Ini juga pernyataan. Dan ini pernyataannya juga bernilai benar. Nah, berikutnya ada kalimat yang keempat, siapa namamu? Nah, ini dia tidak termasuk pernyataan karena ya sudah jelas ya kalau pertanyaan kan belum bisa ditentukan nilai benar atau salahnya. Berikutnya ini nomor 5 juga berupa kalimat tanya, berbunyi berapa nilai dari 2 kali 7. Nah, ini juga bukan pernyataan. Ini pertanyaan ya, jadi bukan pernyataan, jadi nggak bisa ditentukan nilai kebenarannya. Nah, berikutnya yang kalimat nomor 6, ini ada 2x ditambah 4 sama dengan 6. Nah, ini dia bukan pernyataan, tapi dia kalimat terbuka. Kenapa kalimat terbuka? Ya karena kita belum bisa menentukan nilai kebenarannya, benar atau salah. Kita harus selidiki dulu nih. Atau dengan kata lain, kalau dalam bahasa matematika biasanya yang kalimat terbuka itu dia masih mengandung variabel atau peubah. Di sini variabelnya adalah x ini. Nah, ini kita tidak bisa menentukan nilai kebenarannya. Dia bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Tergantung nilai x-nya berapa. Kalau x-nya 1, maka dia bernilai benar. Kalau x-nya selain 1, maka dia nilainya salah. Jadi ini masih bisa benar, bisa salah. Jadi ini bukan pernyataan. Nah, ini sudah kita bahas pernyataan dan bukan pernyataan dan juga kalimat terbuka. Nah, berikutnya yang ketiga, nanti yang dalam membahas logika nanti kita akan selalu berkaitan dengan negasi atau ingkaran. Seperti yang sudah disebutkan di awal tadi bahwa negasi atau ingkaran adalah operasi membalikkan suatu pernyataan. Nah, biasanya dilakukan dengan menambahkan kata tidak atau kata bukan pada pernyataannya. Dan nilai kebenarannya nanti yang awalnya bernilai benar, ketika diingkarkan atau dinegasikan nanti dia akan bernilai salah. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini saya contohkan dari kalimat yang di atas. Kenapa yang saya tuliskan hanya ada 3 kalimat? Karena yang bisa kita negasikan hanya suatu pernyataan. Dan situ adalah nomor 1, 2, 3. Contoh 1, 2, 3, yang contoh 4, 5, 6 itu kan bukan pernyataan, jadi tidak bisa kita negasikan. Nah, di sini kita mulai dari yang pertama. Ada pernyataan di nomor 1 tadi di atas ini. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Dia bernilai benar. Nah, untuk membuat negasinya, maka kita sisipkan kata bukan atau kata tidak. Nah, ini lebih pasnya kita pakai kata bukan, jadi kalimat baru hasil ingkarannya adalah Jakarta bukan ibu kota Indonesia. Nah, ketika dinegasikan ya ini tetap pernyataan dan dia ini bernilai salah karena tadi pernyataan awalnya sebelum dinegasikan dia bernilai benar. Berikutnya yang selanjutnya nomor 2. Di sini pernyataannya bilangan prima terkecil adalah 2. Nah, kalau diminta membuat negasinya, kita sisipkan kata bukan atau kata tidak. Ini lagi-lagi yang lebih cocok adalah kata bukan. Jadi kalimatnya menjadi bilangan prima terkecil bukan 2. Nah, ini tetap sebagai pernyataan hasil ingkaran dari kalimat nomor 2 di atas ini. Dan dia ini maka nilainya bernilai salah. Karena tadi pernyataan awalnya bernilai benar. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada kalimat nomor 3, 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, maka negasinya menjadi 2 kali 3 tidak sama dengan 6. Dan ini dia bernilai salah karena pernyataan awalnya tadi dia bernilai benar. Nah, ini adalah pengantar untuk logika matematika. Nanti kita sambung di video selanjutnya. Kita nanti bisa masuk ke pernyataan majemuk. Nah,
cukup untuk pengantar logika matematikanya. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam matematika.